Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku kelas 7? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar ya. Oke, anak-anakku kelas 7, kita bertemu kembali di pembelajaran bahasa Indonesia bersama Ibu Ira ya. Oke, untuk pertemuan kali ini Ibu akan membahas tentang teks prosedur ya. Oke, sebelum nanti Ibu jelaskan materinya, Ibu akan beritahu dulu nih, kompetensi dasar apa sih yang akan kalian pelajari kali ini? Nah, kali ini kalian akan mempelajari kompetensi dasar pengetahuan, yaitu 3.6, menelaah struktur dan kebahasaan teks prosedur. Apa tujuan pembelajaran hari ini? Tujuannya adalah setelah peserta didik mengamati teks prosedur, maka peserta didik dapat mengetahui struktur, ciri bagiannya, dan dapat menentukan struktur teks prosedur. Nah, sebelum nanti Ibu berikan materinya juga, Ibu punya salah satu nilai keagamaan yang akan Ibu kaitkan pada materi kali ini, yaitu tentang Allah memerintahkan untuk melakukan segala sesuatu secara berurutan, mulai dari niat sampai dengan tartib. Nah, di sini Ibu kaitkan dengan struktur. Karena kalau yang namanya struktur itu tidak boleh tertukar posisinya ya, harus secara berurutan. Oke, kita langsung masuk ke materi teks prosedur. Ada yang tahu apa itu teks prosedur? Oke, teks prosedur itu adalah teks yang berisikan cara dan tujuan untuk membuat atau melakukan sesuatu secara berurutan, sehingga menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan. Jadi, pada intinya, teks prosedur itu akan berbicara tentang tahapan, proses, kemudian langkah-langkah untuk membuat atau melakukan sesuatu ya. Ibu punya satu contoh tentang teks prosedur lilin aromaterapi. Nah, biasanya kalau teks prosedur itu dia memberitahu terlebih dahulu tentang bahan dan alat yang dibutuhkannya. Kemudian baru dia tuliskan tentang cara pembuatannya. Agar apa sih ada bahan sama cara pembuatan? Agar si pembaca bisa melakukan kegiatan atau proses pembuatan lilin tersebut atau barang yang lainnya ya. Oke, apa ciri-ciri dari teks prosedur? Cirinya ada 3. Yang pertama, sebagai panduan langkah-langkah. Kedua, aturan bahan dalam melakukan kegiatan. Dan yang ketiga, ada isi kegiatan yang dilakukan ya. Berarti berisikan panduan langkah-langkah, ada aturan bahannya, sama ada isi kegiatannya. Nah, lantas untuk apa ada teks prosedur? Atau apa sih tujuan kita mempelajari teks prosedur? Nah, teks prosedur itu memiliki 3 tujuan. Yang pertama, proses membuat sesuatu, lalu melakukan suatu pekerjaan, dan menggunakan suatu alat. Ya, jadi ada 3 tujuan teks prosedur. Ya, oke. Selanjutnya adalah tentang struktur teks prosedur. Ada berapa sih struktur teks prosedur? Iya, betul ya. Ada 5. Ada 4 langkah. Yang pertama ada tujuan. Nah, apa tujuan maksudnya? Maksudnya adalah kalau tujuan itu adalah memberitahukan untuk apa kita membuat atau melakukan sesuatu itu. Kemudian, di tujuan ini juga biasanya dia memberikan kalimat-kalimat yang intinya adalah untuk menarik pembaca agar mau melakukan prosedur yang diberikan. Kemudian selanjutnya ada bahan dan alat.
Nah, kalau bahan dan alat sudah jelas, berisikan bahan-bahan dan alat yang diperlukan. Lalu, langkah-langkah, berisikan proses, tahapan. Ingat, tidak boleh tertukar, harus secara berurutan. Lalu terakhir ada penutup. Nah, kalau penutup ini berisikan simpulan atau penegasan terhadap makanan atau misalkan pekerjaan yang kita lakukan, ya. Jadi di sini tuh penutup itu bisa memberikan penegasan kembali terhadap apa yang dilakukan, ya. Oke, Ibu punya satu contoh teks prosedur yang sudah memiliki struktur. Kita lihat ya. Cara membuat bubur Manado. Nah, di sini tujuannya sudah jelas. Menu sarapan super sehat dan kaya serat. Itulah tujuannya, agar menarik si pembacanya. Kemudian, bahan dan alatnya. Nah, di sini bahannya sudah jelas, ada nasi merah, singkong, bayam, jagung, dan lain-lain. Nah, sedangkan kalau alatnya bisa seperti pisau atau baskom ya. Kemudian langkah ada urutan prosesnya. Lalu yang terakhir ada penutup. Ini sebagai simpulan, penegasan kembali. Nah, biasanya di bagian penutup juga kita bisa berikan kalimat himbauan, kalimat perintah agar si pembaca mau mencoba apa yang diberikan dalam teks prosedur itu ya. Di sini ada kata selamat mencoba. Nah, di situ sudah jelas bahwa ada yang harus dilakukan oleh si pembaca ya, mencoba untuk memerintahkan pembaca melakukan proses pembuatan bubur Manado tadi ya. Oke, anak-anakku kelas 7, cukup sekian penjelasan mengenai teks prosedur. Semoga bermanfaat. Sekian dari Ibu. Terima kasih. Sampai bertemu kembali di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.